sekian hari. Kalau jam makan loncengnya itu. Oh gitu. Kalau jam makan berapa kali lonceng, Mas? 3 kali. 3 kali. Nah, ini teman, jadi di sini tuh ada kode kalau 3 kali lonceng, ini nanti tandanya itu makan. Nah, ini makan. Kalau kegiatan lain, Pak? Kalau untuk meditasi itu YouTube channel Dresman LA menyajikan eksplorasi, fenomena alam, sejarah, legenda, dan hiburan. Nah oke pemirsa, kita lanjutkan penelusuran kita di kampung pedalaman, yang mana kampung ini dihuni oleh para beberapa dante atau biksu yang berada di bawah kaki gunung ini ya. Nah ini jalannya ini sangat ekstrim. Nah jadi jarang orang tahu ini lokasi ini ya, karena memang jarang dijamah orang dan juga jarang diekspos ya. Jadi mungkin baru kali ini kita mengekspos kampung yang dihuni mayoritas para dante atau para biksu. Nah ini kita menanjak ya, ini ke puncak teman-teman. Naik terus ini sama dengan olahraga. Ini ya teman-teman ya. Oke. Nah. Sudah menggos-menggos ini saya. Ini teman-teman. Ini merupakan Naik terus ini. Kurang lebih mungkin setengah jaman perjalanan dari bawah tadi ya. Nah ini naik terus teman-teman. Nah ini kita sudah menjumpai ada beberapa rumah. Nah ini teman-teman. Nah ini sudah ada beberapa rumah. Mungkin ini yang dikatakan kampung yang terpencil. Nah ini kita sudah hampir sampai di lokasi ya. Nah, ini teman-teman. Nah, oh iya ini sudah sampai di lokasi. Jadi memang di sini hanya ada beberapa rumah saja. Ini kalau kita ke puncak, kita ke sana terus dulu. Ini kita masuk. Nah ini memang ada beberapa rumah yang sangat tradisional di rumahnya ya. Nah ini rumahnya juga sangat tradisional seperti rumah-rumah zaman dulu ya. Nah ini mudah-mudahan ada orangnya ya, karena di sini itu orangnya atau para biksunya ini biasanya berapa bulan atau berapa minggu itu keluar. Nah ini, teman. Nah ini mudah-mudahan kita ketemu. Ada suara anjing ya. Alhamdulillah. Nah ini rumah ya. ini seperti rumah. Sudah sampai. Apa namanya? Makanan, minuman dimasak di sini. Boleh masuk Mas Samuel? Boleh masuk? Boleh. Oke, ayo masuk yuk. Nah, kita coba Oke, masuk ke dalam. Kita buka alas kaki dulu ya. Oh, ini Kita masuk ya. ini yang jarang masak orangnya. Oh, kok orangnya jarang masak. Kita seperti ini. tapi ada kalanya juga masak. Tamu-tamu itu ya masak sendiri. Oh, kalau ada tamu-tamu nih masaknya di sini. Terus listrik nih, ini kan di dalam hutan Mas Ambon. Iya. Dari mana ini listrik? Dari Pasai. Oh, dari kampung sana. Iya. Berapa kilo dari situ? Apa? Kalau dari situ nih butuh berapa meter sampai sini? Kurang lebih 2 kiloan lah. Kan muter kan. Berarti 2000 meter. 2000 meter. Oh, ini apa Mas Ambon? Buat tidur kalau ada
apa istilahnya buruhnya yang tidur pembantu. pembantu. Oh, ini juga tidur di sini. Sudah tersedia ya, artinya apa ya, sarana prasarananya sudah lengkap. Air ngambilnya gampang ya, tinggal ngolor pipa dari air terjun tadi. Sumber asli. Oh, sumber air tadi. Wih, mantap nih. Ini dapurnya aja udah berbentuk rumah nih. Mas Adi, ada yang ditanyakan? Ya, tadi kan saya belum tahu sini. Iya. Ini berarti ruangan ini yang kita di dalamnya ini termasuk ruangan dapur atau Dapur. apa? Oh, dapur begitu ya. Dapur ya buat masakin kalau nanti ada tamu di sini. Oh, berarti bisa dikatakan dapur induk atau dapur umum yang berada di kampung Bante atau kampung biksu ini. Padepokan. Padepokan. Jadi untuk keperluan makan minumnya semua orang-orang yang di sini itu memang dimasak di lokasi ini ya. Nanti kalau sudah masak di sini pas mau nganterin makanannya di sana, dibawa ke sana. Di tiap-tiap tempat pondok-pondoknya. sembayangnya. Oh, di tempat sembayangnya Iya. gitu. Makanya bareng-bareng di Iya. sana gitu ya. Terima kasih. Nah, itu dia. Ini ternyata dapur umum, Biasanya bisa kalau di dikatakan sini, seperti itu. kamar sini berapa sampai Nah, teman, berapa? nanti kita akan berkeliling di kampung. Oke, teman, kita lanjut penelusuran kita di kampung Dante ini ya. Memang di sini banyak sekali rumah-rumah. Nah, ini katanya yang di sini ini khusus bagi perempuan atau biksuni, yang di sana itu untuk laki-laki. Dan ternyata di sini juga banyak sekali anjing-anjing yang bersuara karena tahu kedatangan kita. Tapi anjing-anjing itu di kerangkeng ya teman-teman ya. Nah, jadi aman kalau kita ke sini. Nah, ini tempat sembahyang atau tempat meditasi ya. Nah, ini tempat meditasinya. Ini sekitar berapa ya? Ini tempat 3 meter kali meditasi, ada teman-teman. mungkin 7 ya, 3 kali 7 ya Mas Ambon. Terus ini acara meditasi itu biasanya hari apa Mas Ambon? Atau dimulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Biasanya itu jam 8. 8 apa itu? Jam 8 Pagi apa malam? Pagi. Oh, pagi. Terus sampai jam 11. 11 Jam 11 terus siang. ya siang Baru makan. istirahat makan. Makan. Terus habis itu habis makan ya di sini lagi sampai berapa jam itu ya, terus ada istirahatnya kok, istirahat di kamar masing-masing. baru istirahat di kamar masing-masing. Yang di sini tuh berarti tidak hanya laki-laki saja nih. Perempuan, laki-laki. Oke. Terus gini, pakai pengeras suara enggak? Enggak. Jadi agak lebih hening dikit Iya. gitu ya. Oke. Oh gitu. Terus ini untuk Meja. meja. Kayak semacam ada kitab-kitab tertentu yang dibaca begitu Mas Ambon ya. Oh, ada lacinya juga. Oke, kita naik yuk, kita naik biar penonton nih lebih jelas nih. Oh, ini kitab-kitabnya. Oke, tersimpan rapi teman-teman. Tersimpan rapi, ini mejanya nih. Ini tempat buat duduk. Ini buat duduk. Oh, matras. Bersilah di sini. Iya. Orang-orang itu oh kayak gitu. Oke, masing-masing itu tempat duduknya di situ. Terus pemimpinnya, katakan bantenya itu, biksunya itu di situ. Oke. Mas Ambon, ini kan Mas Ambon kan katakan diberi amanah nih untuk menjaga di sini Mas Ambon ya. Iya. Ada nggak, mohon maaf nih, kejadian sampai pas gak ada orangnya terus kecolongan gitu? Ada yang mencuri? Enggak ada. Alhamdulillah nggak sampai ada ya. Terus apa nih dari Mas Ambon sendiri sebagai orang yang dikasih amanah menjaga nih, katakan apa istilahnya ya, keluh kesahnya nih, Iya. apa nih kira-kira keluh kesahnya nih? Gak enaknya misalnya, enak dan gak enaknya nih Oh, jaga di kalau sini soal apa? itu sih wajar-wajar aja. Wajar aja. Yang penting udah ikhlas Iya. begitu. Mohon maaf nih, Mas Ambon tuh jaga di sini mulai kapan? Ya waktu mendirikan pendakian, terus habis pendakian terus ini tempat ini buat meditasi. Oke.
Mantap sekali. Mas Ambon ini ikhlas nih. Ikhlas banget ya. Sekeyakinan nggak Mas Ambon dengan ini? Iya. Mas Ambon sendiri juga ini Buddha. Saya Islam. Tapi Ya. di toleransinya Toleransi. bener-bener nih, meskipun Mas Ambon Islam, mohon maaf nih ya pemirsa ya. Jadi ini perlu dicontoh loh. Iya. Tidak banyak orang yang kayak Mas Ambon loh. Jadi beliau ini meskipun Islam tetap amanah menjaga tempat semedi ini. Iya. Begitu ya Mas Ambon Iya. ya. Oke. Wah, luar biasa. Ini dari bambu ya teman-teman. Tuh. Lumayan Ini dari bambu, tapi kelihatannya sudah lama ini ya. Nah, ini spotnya kita sini ini. Ada acara yang paling besar nggak yang pernah dirayain di sini ataupun kegiatan yang paling besar? Lebaran itu biasanya full di sini. Lebarannya Ya, Buddha lebaran. maksudnya. Berarti Waisak. Waisak. Ya? Waisak. Nah, itu di sini wah bener-bener berhubung udah ya. ini apa itu istilahnya pengunjungnya ya, Mhm. yang ikut pengen meditasi di sini itu kebanyakan itu kan tua-tua, jadinya kan jauh Mhm. dari base camp sana nyampe sini, Sehingga jadinya nggak seberapa lama hmm, jangkauannya ke pas hari-hari biasanya, Ya. tapi kalau pas Waisak bela-belain udah kesini rame banget begitu ya Ya. Mas Ambon. Oke oke. Ayo kita kemana nih Mas Ambon? Tadi ayo kita jalan-jalan supaya pemirsa nih benar-benar tahu bahwa Ini tempat sembahyang ini. Dan di sini juga ada kitabnya. Nah ini dari kitabnya ya, kitab dari Buddha. Nah ini. Oke, kita lanjutkan penelusuran kita di Kampung Dante yang dihuni para biksu. membuat tempat persembahyaan ya, tempat ibadah. Kursi. Ya kan biasanya kan mereka itu kan tidak asal milih tempat. Biasanya di dalam hutan, di Oke, kita lanjutkan ya. Kita ditemani oleh Mas Ambon, asli orang sini dan diberi amanah untuk menjaga tempat ini ya. Nah, disuruh menjaga tempat ini teman-teman. Nah, ini tempatnya. Nah, ini tempat peristirahatan ya. lampunya masih nyala teman-teman. Ternyata di sini ada listriknya. Bukan tempat terbengkalai ya Mas Ambon ya, tapi masih aktif. Tuh ada matras. Oh maksud saya ada kasur. Nah, ya. Semuanya serba bambu, klasik banget. Lampunya masih nyala. Dan pastinya kalau Nah, ini tidur di satu sini kamar. mah nyenyak. Nggak ada gangguan bising motor, mesin-mesin nih. Mas Ambon. kan jauh sama jalan Jauh raya. dari jalan raya. Ada namanya, ada di Dana gitu ya. Nama-nama ini sih, nama-nama apa namanya? Pesertanya. Pesertanya. Oh, karena ada semacam tingkatan-tingkatan tertentu begitu ya. Kalau dalam Islam itu ada syariat, ada tarekat, hakikat begitu ya. Kalau di Buddha itu ada nama-nama tertentu. Oke. Dan di situ ada nama juga nggak kira-kira? Sebagian ada, sebagian enggak. Coba kita lihat Mas Ambon. Ini berarti untuk satu orang. Untuk jamaahnya begitu. Jadi ini kamar-kamar untuk kalau dalam Islam mungkin lah jamaahnya. Mm-mm. Atau dalam Buddha saya kurang tahu persis namanya Iya. apa gitu ya. Dan di sini terdapat namanya apa tadi Jana? Kalau tidak ditempatin, kalau nggak ada orangnya, kasirnya nggak ada. Artinya masih di laundry gitu ya. Nah. Kasirnya nggak ada karena tidak nggak ditempatin. Tempatin. Oke. Semua diambilin semua. Biar tidak rusak. Iya. Karena tempat tuh kalau lama nggak ditempatin rusak. Gitu. Karena nggak ada yang rawat. Dibuat meditasi itu. Orang ditempati. Iya, akhirnya ini. Oke. Kita kemana ini Mas Ambon? Sana. Ayo. Iya, ini tempat kamar ya. Jadi satu kamar ini satu orang teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Nah ini ya.
Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini udah teman. Nah, ini teman, kita menuju ke tempat utama. Nah, ini teman-teman, ini lokasi. Ini katanya tadi ini tempatnya para gurunya. Para guru. Nah, ini yang lebih bagus ya. Ini karena ini tempatnya para biksu atau pak guru. Lebih ke rumah panggung, teman-teman. Nah, ini. Lebih ke rumah panggung yang di sini. Nah, itu. Ini lebih ke rumah panggung. Yang tinggal di sini laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya. Kalau yang tadi itu di kamar-kamar itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Oke. Ini Mas Ambon lagi bakar dupa dulu. Jadi tinggalnya ini di atas sana ya teman-teman. Nah, di atas sana. Ini rumahnya, rumah panggung. Boleh tanya nggak Mas Ambon? Ya, boleh. Jadi gini, kan tadi sudah disinggung nih, Iya. Mas Ambon kan Islam begitu ya, tapi bakar dupa. Nah, dari pengertian Mas Ambon sendiri nih, biar penonton lebih dewasa tidak salah paham. Gimana Mas Ambon? Nih, meskipun Islam bakar dupa itu buat apa sih? Istilahnya orang Islam bakar dupa itu gini ya, saya jelasin. Dengan hatinya sendiri ya, menurut hati sendiri itu nggak ada yang namanya syirik, sama aja Tergantung niatnya. Ngasih wewangian. Nah, buat semacam itulah. Gitu. Terus kenapa kok harus 3 nih Mas Ambon? Nah, kenapa kok harus 3? Kan bisa 7, bisa berapa gitu. Ada angka-angka tertentu nggak? Tentunya kan kalau biasanya itu kan ganjil, Begitu. ya, Yang ganjil itu lebih kena. kena Gitu. 3, 5 ya 5, 7 ya 7. Oke, kalau pitulungan katanya gitu ya. Oke. Jadi di sini tempat apa nih? Kalau menurut Mas Ambon? Istilahnya ini kan ada logonya. Oh ya, ada logo ya. Oh iya, ada logonya nih. Oh, ini. Ini kan kijang. Ini kijang. Oke, terus Ini rodanya. Mas Ambon tahu nggak artinya nih? Kalau saya Kurang tahu ya. Terus berarti ini ibaratnya tuh tempat apa? Tempat